Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nur Mirah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, kita masih diberi kesempatan untuk berkegiatan, dan kita juga masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, di kesempatan kajian kita bulan lalu, pembahasan kita sampai pada kelahiran Nabi yang mulia, panutan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Mekah pada tahun Gajah, tahun terjadinya peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke Ka'bah yang kemudian Allah gagalkan makar mereka. Nah, kita di pertemuan lalu juga sudah sampaikan bahwa sepekan atau 7 hari atau di hari ke-7 setelah kelahiran Nabi, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, mengumpulkan keluarga besarnya, kemudian juga mengundang orang-orang di Mekah untuk, ya kalau bahasa kita semacam syukuran, akikohan. Nah, jadi akikoh memang di waktu itu ternyata sudah ada. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad usia 7 hari itu sudah diakikohi. Nah, diakikohi oleh kakek beliau. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ternyata ya, ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah ini fisiknya lemah sekali, fisiknya lemah sekali, sehingga air susunya tidak begitu lancar. Nah, karena itu selain ibunda Nabi, orang yang juga turut menyusui Nabi itu adalah Suwaibah al-Aslamiyah, sebelum disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Nah, Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah hamba sahayanya paman Nabi, siapa? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah yang sempat menyusui Nabi dalam masa penantian sampai datangnya seseorang yang memang sengaja untuk mencari bayi yang akan disusui. Pekerjaannya memang menawarkan jasa menyusui bayi kecil. Jadi di zaman itu memang di antara pekerjaan yang dimiliki oleh
wanita-wanita Arab, terutama wanita-wanita yang masih subur, yang masih mempunyai air susu yang cukup, adalah menawarkan jasa menyusui anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Suwaibah al-Aslamiyah yang menyusui Nabi ini ternyata bukan hanya Nabi saja yang pernah disusui oleh Suwaibah. Nah, tetapi sebelum menyusui Nabi, Suwaibah ini juga sempat menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, ya. Anaknya Abdul Muthalib berarti saudaranya Abdullah. Ini ternyata usianya dengan Nabi itu sebaya. Ya, tua Hamzah mungkin sekian hari atau sekian bulan. Jadi usianya tidak terpaut begitu jauh. Nah, karena itu hubungan antara Nabi Muhammad dengan Hamzah itu sangat dekat sekali. Pertama, hubungan antara paman dengan keponakannya, di mana Hamzah adalah pamannya, Nabi Muhammad adalah keponakannya. Kedua, hubungan sebagai saudara sepersusuan, karena sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Dan yang ketiga, ya, yang kita bisa menduga kuat, hubungan sebagai teman bermain sejak kecil. Nah, terutama ketika Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, yang termasuk diasuh oleh kakeknya tentu juga anak-anaknya. Nah, Nabi Muhammad diasuh kakeknya ini selama 2 tahun, dari usia 6 tahun hingga 8 tahun, dan di antara yang diasuh tentu juga ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian juga setelah kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka kemungkinan juga Hamzah ini, ya, ini juga termasuk yang turut menemani Nabi bermain, terutama di keluarganya Abu Thalib. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan yang dekat ini semakin kuat ketika Hamzah bin Abdul Muthalib menyatakan masuk Islam. Dan ketika Hamzah mati syahid ketika perang Uhud, ya, dibunuh oleh Wahsy, maka Nabi ini sangat kehilangan. Nah, kehilangan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya, saudara sepersusuannya, saudara atau teman bermain sejak kecil, dan juga yang tidak kalah penting adalah pembela Islam. Karena dengan masuk Islamnya 2 tokoh Quraisy, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Hamzah bin Abdul Muthalib, maka sejarah dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak 2 tokoh itu menyatakan masuk Islam, maka Nabi Muhammad beserta as-sabiqunal awwalun, para sahabat generasi awal, itu tidak lagi bersembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, tetapi berani tampil keluar menyatakan diri sebagai seorang mukmin, memperlihatkan tawaf mereka di Ka'bah di hadapan orang-orang Quraisy. Maka wajar pada saat Hamzah ini mati syahid, Nabi ini sangat sedih sekali. Bahkan ketika pembunuhnya Hamzah namanya Wahsy itu masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah, ya,
Wahsy ini awalnya termasuk di antara yang ingin melarikan diri dari Mekah, kemudian mendapatkan jaminan dari Bilal. Nah, kemudian oleh Bilal dibawa menghadap Nabi, dimintakan ampun. Nabi sempat bertanya, bagaimana dulu engkau membunuh Hamzah? Kemudian Wahsy menceritakan bahwa ia membunuh Hamzah dengan cara melemparkan tombak kepada Hamzah, melemparkan tombak dari jarak sekian meter sampai menembus dadanya Hamzah. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi memang sudah mengampuni Wahsy, tetapi kemudian Nabi mengatakan, hendaknya engkau menjauh atau tidak usah memperlihatkan diri di hadapanku. Nah, ini bukan berarti Nabi itu pendendam, tapi sisi manusiawi Nabi itu muncul. Apa sisi manusiawinya? Ketika melihat Wahsy itu terbayang-bayang Hamzah, dan itu sesuatu yang wajar. Jadi ini bukan berarti Nabi itu dendam kepada Wahsy, karena Nabi ini tidak punya sifat pendendam. Jadi kalau nabinya pendendam, bagaimana dengan umatnya? Nabi ini teladan yang mulia, teladan yang baik. Kalau Nabi memaafkan, ya memaafkan dengan tulus. Nah, tetapi ketika Nabi menyatakan kepada Wahsy, hendaknya engkau tidak memperlihatkan diri di hadapanku, alias ya sudah kamu pergi sana ya, jangan memperlihatkan diri di hadapanku. Itu karena ketika melihat Wahsy, kenangan lama terhadap Hamzah ini sulit untuk dilupakan begitu saja. Nah, baik, kembali ke sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain sempat menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, Thuwaibah ini juga sempat menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, jadi Hamzah dulu yang disusui, kemudian Nabi Muhammad, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan saudara sepersusuan. Nah, dalam sebuah hadis dari hadis Zainab putri Abu Salamah bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha itu pernah bercerita kepadanya, bahwa Ummu Habibah ini pernah berkata kepada Rasulullah, di antaranya begini, ya Rasulullah, ini kalau bahasa kita kita sempat bincang-bincang, artinya kita ini di antara kaum wanita ini sempat bincang-bincang, sempat mendengar atau sempat bincang-bincang, bagaimana kalau engkau menikahi putrinya Abu Salamah. Kita sempat dengar katanya engkau hendak menikahi putrinya Abu Salamah. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, putri Abu Salamah? Seperti nggak percaya dengan pertanyaannya Ummu Habibah. Naam, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, lau annaha lam takun robibati fi hijri mahallat li innaha la binatu akhi binar rodo'ah ardo'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Jadi putrinya Abu Salamah itu intinya itu tidak halal bagiku, alias aku tidak boleh menikahi putrinya Abu Salamah. Kenapa? Karena Abu Salamah dulu itu sama-sama pernah menyusu kepada Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi Rasulullah dan Abu Salamah itu pernah disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, sehingga putrinya Abu Salamah itu dengan Rasulullah hubungannya itu mirip keponakan. Nah, jadi keponakan itu kan nggak boleh dinikahi, haram menikahi keponakan. Fala tu'ridunna ala banatikunna wala akhwatikunna. Nah, jadi kalau
putri atau saudara sepersusuan, saudari sepersusuan, termasuk putri dari saudara sepersusuan itu jangan sekali-kali ditawarkan, ya, ditawarkan untuk dinikahi oleh orang yang punya hubungan sebagai saudara sepersusuan, karena itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lama setelah Suwaibah al-Aslamiyah ini menyusui Nabi, ya, datanglah rombongan dari Bani Sa'ad, ya, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, jadi waktu itu Bani Sa'ad bin Bakar, ya, terutama beberapa wanita yang jazakumullah khairan, yang ditemani oleh suami mereka itu datang ke Mekah untuk menawarkan jasa menyusui anak-anak yang baru dilahirkan. Nah, jadi ini memang budaya di waktu itu, kalau ada bayi yang lahir di Mekah, itu biasanya bayi itu akan dibawa ke kampung yang jaraknya agak jauh dari Mekah. Alasannya kenapa? Alasannya pertama, ya untuk menjaga kesehatan bayi, ya, karena udara kota dengan udara desa itu tentu lebih bersih udara desa. Nah, jadi di zaman Nabi, Mekah itu sudah jadi kota. Nah, sudah rame, apalagi sekarang. Nah, zaman Nabi saja rame, ya, apalagi sekarang, ya. Kemudian yang kedua, ya, orang Quraisy itu di zaman Nabi, ya, mereka dikenal sebagai suku yang sangat menghargai kefasihan bahasa. Nah, orang Quraisy itu dikenal sebagai orang yang bahasanya fasih dibandingkan dengan suku-suku yang lainnya. Nah, untuk menjaga kefasihan bahasa mereka, ya, maka mereka mengirimkan anak-anak mereka ini ke kampung-kampung agar tumbuh di kampung-kampung. Kenapa? Karena bahasanya orang Arab Badui itu lebih terjaga dibandingkan dengan bahasanya orang yang tinggal di kota Mekah. Kenapa? Karena yang datang ke kota Mekah tidak semuanya orang Arab. Ada orang Habasyah, ada orang Romawi, ada orang Persia, dan tidak menutup kemungkinan juga ada orang Nusantara yang sudah sampai di Jazirah Arab di zaman Nabi. Karena saya pernah baca, ya, satu tulisan, ya, tulisan itu juga disusun berdasarkan beberapa sumber, ya, sumber karya ulama terdahulu, yang menyatakan jadi dulu ada satu bangsa, ya, yang kemungkinan besar itu bangsa datang dari negeri kita, ya, itu di zaman Persia, ya, zaman Persia, bangsa ini sudah dikenal sebagai atau dipekerjakan sebagai tentara bayaran. Kalau nggak bekerja sebagai tentara bayaran, maka bekerja sebagai penjaga kapal agar kapal itu tidak diganggu oleh bajak laut. Nah, jadi Mekah waktu itu dianggap, ya, sebagai tempat yang untuk perkembangan bahasa anak-anak itu kurang begitu bagus. Nah, makanya anak-anak ini dikirim ke Badiyah atau ke kampung-kampung. Nah, rombongan dari Bani Sa'ad bin Bakar ini, para wanita ini ketika datang ke kota Mekah, ya, masing-masing mereka akhirnya mendapatkan bayi yang bisa dibawa pulang beserta ketentuan berapa upahnya. Nah, ketika para wanita ini keliling menawarkan jasanya, mereka ini ya sempat, ya, ditawari siapa yang mau membawa bayi yatim yang bernama Muhammad. Tapi mereka enggan. Halimah pun awalnya juga termasuk yang sempat mengetahui
ada bayi yatim namanya Muhammad. Teman-temannya enggan untuk membawa bayi yatim ini. Kenapa? Ya kalau bahasa kita nanti kalau ditanya keluarganya wani piro, ya jangan-jangan ora wani. Ya. Namanya orang menawarkan jasa, ya kan jual beli itu bukan hanya jual beli barang ya, jual beli jasa kan ada tawar menawar ya. Nah wani piro ya, jadi mereka ini ya ibaratnya pedagang jasa ya, ketika tahu ini kayaknya calon penjualnya ini nggak punya uang nih. Jadi mereka akhirnya nyari yang kemungkinan punya uang. Nah, sampai akhirnya para wanita ini ya, masing-masing mereka sudah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang ke kampung mereka. Tinggal Halimah ini yang nggak dapat. Awalnya Halimah ini ragu-ragu, diambil nggak. Kemudian berkonsultasi, musyawarah dengan suaminya. Nah, nama suaminya Al Harith bin Abdul Uzza. Ya. Halimah bertanya, ya, mungkin kalau bahasa kita, ya, Pak, ini gimana nih Pak? Ya, ini teman-temanku semuanya sudah dapat bayi, ya, aku belum dapat sendiri. Ya. Nah, ada satu bayi, tapi statusnya anak yatim. Nanti kalau upahnya nggak begitu banyak, gimana? Al Harith bin Abdul Uzza kemudian menyampaikan, dah ambil aja, bawa saja. Siapa tahu Allah akan memberi kebaikan di balik semua itu. Akhirnya ya, karena tidak ada pilihan, jadi awalnya Halimah As-Sa'diyah itu mengambil Nabi Muhammad itu karena nggak ada pilihan lain. Masa pulang dengan tangan hampa, ya, akhirnya sudah diambil. Nah, begitu bayi kecil Muhammad ini diambil, Allah kemudian menunjukkan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan berkahnya, bahwa bayi kecil ini memang bukan sembarang bayi. Ini bayi yang membawa kebaikan, bayi yang membawa berkah. Singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad kecil ini kemudian dibawa ke kampung Bani Sa'ad bin Bakr. Dan pada waktu itu ngepasi Bani Sa'ad atau kampungnya Bani Sa'ad bin Bakr ini sedang mengalami paceklik atau musim panennya nggak begitu berhasil, musim kering, ya. Nah, luar biasanya ketika kambing dan binatang-binatang yang digembalakan oleh Bani Sa'ad ini pulang, ya, dari tempat penggembalaannya, kambing-kambing itu pulang dalam keadaan perutnya kosong, sehingga kambing-kambing itu kurus. Nah, tetapi kambing yang dimiliki oleh Halimah atau keluarganya Halimah ini senantiasa pulang dalam keadaan perutnya penuh, kenyang. Sehingga ketika perut penuh, kenyang, maka air susu ini juga akan mengalir dengan lancar. Dan air susu ini bisa dinikmati bukan hanya oleh Nabi Muhammad kecil, tapi juga oleh Halimah As-Sa'diyah, suaminya berikut anak-anak dari Halimah As-Sa'diyah. Sampai orang-orang di kampungnya Halimah As-Sa'diyah, tetangga mereka, tetangga keluarganya Halimah ini pada heran. Kambing-kambing kami ini ketika digembalakan sama-sama berangkat dari pagi, sore pulang keadaan perutnya kempes. Tapi kenapa kambingmu senantiasa penuh? Akhirnya mereka minta, besok kambing kami digembalakan jadi satu dengan kambingmu, ya. Ya, kemudian oleh Al Harith bin Abdul Uzza, ya silahkan saja.
tidak dilarang. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, meskipun sudah digembalakan bersama, ya, di tempat yang sama mungkin, ya, dengan keterbatasan, ya, tanaman yang ada di gurun, ya, ternyata sore kambing-kambing itu pulang, kambingnya tetangganya Halimah As-Sa'diyah ini tetap pulang dalam keadaan perutnya kosong. Dan kambingnya Halimah As-Sa'diyah, keluarganya Halimah As-Sa'diyah, pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi singkat cerita, ya, datangnya Nabi Muhammad ke keluarga Halimah As-Sa'diyah ini membawa berkah yang luar biasa. Allah mencukupi rizkinya. Nah, makanya, ya, dalam sebuah hadis ini, ya, Rasulullah, ya, sering menyampaikan, ya, anjuran kepada kita untuk menyantuni anak yatim. Jangan kita merasa takut nanti kalau menyantuni anak yatim, harta kita akan habis. Saya punya teman, ya, teman saya ini dulunya, ya, pernah, ya, diamanahi menjadi ketua sebuah yayasan yang salah satu program yayasan itu adalah menyantuni anak-anak yatim. Jadi ada panti asuhan yang dikelola oleh yayasan tersebut. Nah, tidak perlu saya sebutkan nama yayasannya, ya, karena yayasan-yayasan seperti ini saya kira di Solo itu juga banyak, ya. Jadi teman saya ini cerita, ya, teman dia, ya, jadi teman dari teman saya yang oleh pihak yayasan diberi tugas untuk menongkrongi atau menunggui panti asuhan itu, ya, ya, itu kelihatannya secara ekonomi itu, ya, pas-pasan. Ya. Artinya pas-pasan di sini bukan berarti pas pengen umroh ada hartanya, ya, pas pengen berangkat haji yang lainnya pada ngantri, ini tiba-tiba dapat undangan dari Raja Saudi bisa berangkat, ya. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Biasanya kalau kita bilang pas-pasan itu kan, ya, ekonomi menengah ke bawah. Tapi ternyata subhanallah, ya, dengan ketulusan, ya, ketulusan dia, ya, mengurusi anak yatim ini, ya, yang tadinya buka bisnis, ya, kecil-kecilan, buka warung, buka toko biasa, lama-kelamaan, ya, bisnisnya Allah mudahkan, usahanya Allah mudahkan, tokonya Allah jadikan besar yang tadinya kecil. Nah, ini, ya, diantara berkahnya, ya, berkahnya menyantuni anak yatim. Jadi itu satu amal soleh yang luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Muhammad kecil ini berada di tengah-tengah keluarga Bani Sa'ad atau keluarganya Al Harith bin Abdul Uzza dengan Halimah, ya, ini sampai usia 2 tahun. Tumbuh sebagai anak kecil yang tidak kekurangan dari sisi gizi, dari sisi makanan, dari sisi kasih sayang, dan juga dari sisi pendidikan. Dididik oleh keluarganya Halimah As-Sa'diyah. Nah, kemudian di usia 2 tahun, Halimah ini membawa Nabi Muhammad kecil ke Mekah. Ditawarkan kepada ibunya, kepada Aminah, apakah Muhammad kecil ini akan, ya, selesai, ya, semacam mungkin selesai kontraknya, ya. Nah, sudah 2 tahun, ya, diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, apa ini akan diasuh sendiri oleh Aminah, atau kalau boleh kami minta agar Muhammad ini bisa kami bawa kembali ke keluarga kami di Bani Sa'ad. Alasannya Halimah, kami khawatir, ya, di masa-masa pertumbuhannya Muhammad ini nanti kalau dikembalikan ke Mekah, ya, ke kota Mekah, ya,
nanti kalau pas ada penyakit ya, dia kena penyakit itu pertumbuhannya jadi terganggu. Nah, jadi dari sisi kesehatan itu yang dijadikan alasan oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Aminah menyampaikan, ya sudah ya, silahkan bawa kembali anakku, silahkan diasuh kembali, karena menyusui itu kan batasannya sampai 2 tahun. Nah, makanya begitu selesai 2 tahun, Nabi Muhammad ini ditawarkan oleh Halimah, ini udah tugas kami menyusui ini udah selesai ya. Jadi kalau mau diambil monggo ya. Kalau mau diperpanjang kontraknya ya, kami ya sangat senang sekali ya. Kenapa? Adanya Muhammad ini ternyata membawa kebaikan, membawa berkah. Siapa yang nggak senang ya? Ya, pasti kita senang ya, misalkan kita kedatangan, taruhlah ya, kedatangan tamu ya, orang lain yang kita tidak punya hubungan nasab ya, tamu itu datang ke keluarga kita ya, dan membawa berkah ya, membawa kebaikan bagi keluarga kita, pasti kita semuanya merasa senang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Muhammad kecil ini dibawa kembali ya ke tengah-tengah Bani Sa'ad ya. Dan ketika usianya menginjak kurang lebih 4 tahun, terjadilah satu peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwa itu? Peristiwa Syaqqus Shadr, peristiwa pembelahan dada ya. Jadi ketika itu Muhammad kecil ini sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya, termasuk juga dengan salah satu atau mungkin beberapa anaknya Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad, tidak jauh dari rumahnya Halimah As-Sa'diyah. Nah, tiba-tiba datang 2 orang atau 2 sosok yang menampakkan diri dalam wujud manusia dengan menggunakan baju warna putih-putih. 2 sosok ini nggak dikenal oleh orang-orang di kampung Bani Sa'ad. Mereka nggak pernah lihat 2 sosok ini. Nah, 2 sosok yang nggak dikenal ini begitu datang, mereka kemudian memegang tubuhnya Nabi Muhammad kecil. Begitu berhasil dipegang, kemudian ditelentangkan. Begitu berhasil ditelentangkan, apa yang kemudian dilakukan? Perutnya, dadanya, dari perut ke dada ini kemudian dibelah. Dan di zaman itu belum ada yang namanya operasi. Teknologi kedokteran di zaman itu belum mengenal namanya operasi belah perut. Nah, mungkin kalau operasi-operasi kecil ya, semacam kaki terluka ya, mungkin sudah ada. Tapi kalau sampai belah perut ya, membelah perut itu kan kalau hari ini ya butuh namanya ya obat untuk ya semacam obat bius ya, agar pasien itu tidak merasakan sakit ya. Nah, jadi Nabi itu kemudian dibelah perutnya. Dan malaikat tadi, malaikat Jibril salah satunya, itu kemudian mengeluarkan jantung Nabi ya. Jadi jantungnya itu dikeluar ya, dirogoh mungkin kalau bahasa kita ya, dari dalam dadanya dikeluarkan ya. Begitu dikeluarkan kemudian dicuci. Kemudian di situ ada segumpal darah, dan segumpal darah itu kemudian dibuang. Kenapa? Karena itu merupakan bagiannya setan. Nah, begitu selesai proses mencuci jantung tadi ya, kemudian dikembalikan lagi, dan kemudian perutnya ditutup lagi. Apa yang terjadi jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala? Di zaman orang belum mengenal bedah ya, belum mengenal operasi, kok tiba-tiba ada satu peristiwa yang hari ini ya kita mengenalnya operasi ya.
sudah pasti panik ya. Jangankan zaman itu ya, zaman sekarang misalkan ada orang operasi manual, bukan dokter, nah, nggak punya alat-alat kedokteran kok berani-beraninya melakukan bedah perut. Ini pasti orang pada teriak-teriak, orang pasti pada panik. Dan itulah yang terjadi di kampung Bani Sa'ad. Anak-anak kemudian pada lari ya. Mereka mengatakan Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Yang ada dalam perkiraan mereka itu ya, kalau orang diperlakukan seperti itu ya sudah pasti ya mati. Harapan hidup itu hampir-hampir nggak ada. Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Nah, Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya Al Harith bin Abdul Uzza yang dititipi anak kecil bernama Muhammad, bukan anaknya, anak orang lain. Selama 4 tahun di situ ternyata anak ini membawa kebaikan, membawa berkah, membawa untung bagi keluarga mereka. Bagaimana mereka nggak merasa panik? Anak wong dilalah pas neng kene kok yo enek kejadian seperti itu. Mungkin kalau benak kita seperti itu. Akhirnya ya suami istri biar lari ya, lari menuju arah yang ditunjukkan oleh anak-anak kecil. Mereka udah merasa takut ya, ketakutan. Apa nanti yang akan mereka sampaikan kepada keluarganya Aminah atau keluarga besarnya Abdul Muthalib kalau peristiwa itu benar-benar terjadi sebagaimana kata anak-anak tadi, bahwa Muhammad sudah dibunuh oleh 2 orang yang tidak dikenal. Tapi begitu 2 suami istri ini sampai ke tempat yang ditunjukkan, mereka mendapati Nabi Muhammad kecil ini duduk santai, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian ditanya oleh Halimah As-Sa'diyah dan suaminya, apa benar tadi ada 2 orang yang datang memegangmu, kemudian menelentangkanmu dan membedah dadamu? Iya, tadi memang datang 2 orang. Tapi setelah itu mereka pergi. Dan sebagaimana yang engkau lihat, aku tidak apa-apa. Meskipun selamat, tidak apa-apa ya. Namanya juga insting perasaan seorang ibu ya, meskipun itu bukan anaknya asli, anak sepersusuan. Jadi air ASI itu ya, air ASI ini memang ya, ini menjadikan hubungan antara ibu yang punya ASI dengan bayi yang diberi ASI ya, meskipun itu dari rahim yang berbeda, itu punya hubungan emosional yang erat sekali. Nah, makanya Halimah ini kemudian khawatir, jangan-jangan nanti kalau ada kejadian serupa lagi gimana. Ini kali ini selamat, tapi nanti kalau terulang lagi gimana nanti? Akhirnya 2 orang suami istri itu sepakat, ya sudah, kita kembalikan saja Muhammad kepada keluarganya. Dengan berat hati ya, mereka membawa Nabi Muhammad kecil ini dibawa pulang ke Mekah, diserahkan kepada ibunya Aminah binti Wahab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dari beberapa peristiwa yang saya sampaikan tadi ada beberapa pelajaran penting ya yang bisa kita ambil ya. Pertama ya, peristiwa tadi ya, budaya atau tradisi orang Arab yang mengirim anak-anak mereka ke Badiah, ke kampung yang jauh dari kota ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian ya bangsa Arab terhadap kesehatan anak ya, ini sangat luar biasa. Nah, terutama perhatian mereka agar anak-anak itu bisa belajar bahasa yang baik. Jadi memang masalah bahasa ini masalah yang penting, karena bahasa itu menunjukkan budaya. Kalau bahasanya bagus, berarti budayanya bagus. Tapi kalau bahasanya tidak bagus, bahasanya kasar, ya mohon maaf ya, bahasa mungkin bahasa orang jalanan ya, orang jalanan, terutama kalau orang Jawa itu kan ada ngoko, kromo, kromo inggil. Nah, sekarang ini ya
hal-hal seperti ini sudah ya jarang sekali diperhatikan ya. Saya sendiri ya awal datang ke Solo karena terlalu lama merantau ya di Jawa Barat ya, meskipun asli saya kelahiran Jawa Timur ya, ke Solo masuk pesantren. Di pesantren ada aturan nggak boleh berbicara dengan bahasa daerah. Lulus pesantren ya, merantau di Jawa Barat ya, jadi berbicara dengan bahasa Jawa itu ya ketika pulang ke rumah itu pun sudah ya semacam terbata-bata ya, bisanya bahasa Jawa ngoko halus dengan orang tua saya. Sampai dulu pertama kali saya datang ke Solo itu, nah kalau ada teman yang menikah ya, ada pranoto coro menyampaikan susunan acara itu, saya bengong ya. Dalam hati saya ini ngomong ngopo gitu. Ada teman saya dari Padang itu nanya ke saya, itu artinya apa? Kalau dia nanya wajar ya, bukan orang Jawa. Terus saya bilang nggak tahu. Loh, antum ini gimana kok nggak tahu? Orang Jawa kok nggak tahu? Saya nggak tahu, alasannya dua. Pertama itu bahasa keraton. Nah, kedua, saya sudah lama merantau. Nah, jadi saya ke Solo ini ya seakan-akan ya kembali mempelajari bahasa. Jadi memang bahasa itu penting. Ya. Bahasa itu penting karena bahasa itu mencerminkan budaya, dan budaya itu mencerminkan karakter sebuah masyarakat, karakter sebuah bangsa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi ya, bahwa tawakal kepada Allah setelah ya kita berusaha untuk bekerja secara maksimal itu pasti akan membawa kebaikan. Nah, jadi kasus keluarga Halimah yang awalnya memang nggak mau ya menerima, nggak mau mengambil Nabi Muhammad, akhirnya ya sudahlah, daripada pulang ya tanpa membawa bayi yang mereka susui, Bismillah ya waktu itu belum ada Bismillah ya jadi akhirnya diambil itu Nabi Muhammad, dan mereka ya serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah ternyata ya Allah kemudian memberikan balasan berupa kebaikan, berupa berkah kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah. Barangkali demikian bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian di malam hari ini. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.